Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Valde Trudis Wahyuni, NPM 19201051, kelas 2019B. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Prodi Sarjana Keperawatan, mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, dosen pengampu Pak Yohanes Cakri. Oke, saya akan mempresentasikan tugas tentang konsep sistem informasi sebagai media dalam praktik keperawatan. Yang pertama, sistem informasi kesehatan merupakan suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuannya, yang pertama, memberi informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Yang kedua, agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Manfaatnya, membantu pengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Manfaat yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Sasaran sistem informasi kesehatan. Yang pertama, terciptanya pengorganisasian dan tata kerja pengelolaan data atau informasi dan atau tersedianya tenaga fungsional pengelola data atau informasi yang terampil di seluruh tingkat administrasi. Yang kedua, ditetapkannya kebutuhan esensial data atau informasi di tiap tingkat dan pengembangan instrumen pengumpulan dan pelaporan data. Yang ketiga, dihasilkannya berbagai informasi kesehatan di seluruh tingkat administrasi secara teratur, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan dari pengguna data atau informasi. Yang keempat, tersedianya dukungan teknis dan sumber daya yang memadai dalam rangka pemantapan dan pengembangan otomasi pengelolaan data di seluruh tingkat administrasi. Kelima, pengembangan bank data kesehatan, pengembangan jaringan komunikasi komputer dan informasi. Yang kelima adalah prinsip sistem informasi kesehatan. Yang pertama, mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan. Yang ketiga, disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengelolaan data informasi kesehatan harus dapat memadukan rutin atau pencatatan dan pelaporan, dan non-rutinnya survei dan lain-lain. Yang keenam, akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Bagian kedua, sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. SIM atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem informasi terpadu yang digunakan untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan maupun transaksi yang terjadi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan manajemen rumah sakit dalam berbagai rutinitas transaksi yang dilaksanakan. Yang ke-B, tujuannya meningkatkan kinerja rumah sakit menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan nilai jual rumah sakit di masyarakat sebagai rumah sakit yang mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, manajemen pengelolaan data mencari informasi yang cepat dan tepat guna bagi kepentingan user, manajemen maupun pemerintah. Manfaatnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, terintegrasi dengan semua bagian secara otomatis, memudahkan proses penganggaran,
memudahkan perhitungan stok obat dan alat kesehatan, memudahkan penyusunan laporan kinerja dan keuangan, mendukung manajemen kesehatan, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara optimal, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi, membantu penilaian transparansi, mengidentifikasi masalah kesehatan berdasarkan prioritas. Prinsipnya mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan. Disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data melalui cara-cara rutin, yaitu pencatatan dan pelaporan data, dan cara-cara non-rutin, yaitu survei dan lain-lain. Oke, gambar alurnya. Yang ketiga, contoh penerapan SIK dalam praktik keperawatan. Contohnya, dalam sistem informasi keperawatan di lingkungan perawat dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Baik, sekian dan terima kasih.